Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sebelum menginjak ke materi, jangan lupa menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, perilaku hidup bersih dan sehat. Materi kali ini masih sistem reproduksi pada manusia. Tujuannya peserta didik dapat memahami fase-fase dalam siklus menstruasi. Fase-fase dalam siklus menstruasi. Fase pertama, menstruasi. Fase dalam siklus menstruasi yang pertama biasanya terjadi selama 3 sampai dengan 7 hari. Nah, pada masa ini lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Luruhnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron. Fase berikutnya praovulasi. Pada praovulasi, lapisan dinding rahim yang luruh akan mulai menebal kembali. Proses penebalan rahim dipicu oleh peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Fase berikutnya ovulasi. Pada fase ini terjadi pelepasan sel telur dan terjadi kira-kira 14 hari sesudah menstruasi. Pada fase ini, hormon estrogen dan progesteron berada pada posisi paling tinggi. Nah, pada fase ini merupakan masa-masa subur seorang wanita. Sekitar 14 hari setelah mengalami menstruasi. Kemudian fase berikutnya pramenstruasi. Pada fase ini lapisan dinding rahim makin menebal. Ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk corpus luteum, kemudian memproduksi progesteron yang membuat dinding rahim makin menebal. Begitu seterusnya, kembali lagi ke fase yang pertama tadi. Ini merupakan siklus. Nah, ini ada beberapa kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. A. Gonore atau kencing nanah adalah keluarnya nanah pada saluran urin yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang B. Ada chlamydia. Infeksi saluran urin yang ditandai dengan rasa sakit ketika buang air kecil. Penyebabnya yaitu bakteri Chlamydia trachomatis. Yang C. Ada sifilis yang dikenal dengan nama Raja Singa. Adalah infeksi pada alat kelamin yang ditandai timbulnya
benjolan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang D ada herpes genital. Adalah munculnya bercak-bercak darah yang bergerombol di permukaan kulit kelamin. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama herpes simplex. Herpes simplex. Berikutnya adalah candidiasis vagina, lebih dikenal dengan keputihan yang menyerang pada wanita, adalah keluarnya lendir berwarna putih seperti susu. Nah, penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Nah, sebelum kita akhiri, kita coba rangkum materi yang telah diberikan tadi. Nah, fase-fase dalam siklus menstruasi terdiri dari menstruasi, praovulasi, ovulasi, pramenstruasi. Kembali lagi ke menstruasi, praovulasi, ovulasi, pramenstruasi. Itu siklus dari fase menstruasi. Beberapa kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia, ada gonore, ada chlamydia, ada sifilis, toraja singa, ada herpes genital, ada candidiasis. Itu yang bisa kita rangkum pada pertemuan hari ini. Oke, kalian pelajari lagi materi tadi dan materi berikutnya. Coba kalian lihat-lihat reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Rajin belajar, tetap semangat, pasti sukses. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.